Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi selaku dosen pengampu akuntansi zakat dan rekan-rekan kelas 6A yang insyaallah dirahmati Allah. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai ketentuan jenis zakat dan studi kasus pada Badan Zakat Nasional serta lembaga amil zakat. Sebelum kita belajar bersama terkait materi tersebut, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yakni yang pertama Desita dengan NIM 020, Tasya dengan NIM 121, Destina dengan NIM 362, dan Fatimah dengan NIM 372. Pada pembahasan pokok materi hari ini yakni yang pertama landasan hukum, yang kedua ketentuan zakat emas, ketiga ketentuan zakat perak, keempat ketentuan zakat pertanian, kelima ketentuan zakat ternak, dan yang terakhir studi kasus. Untuk materi yang pertama yakni landasan hukum. Perlu kita ketahui bahwasanya zakat itu tidak hanya zakat fitrah. Selama ini masyarakat biasa hanya mengenal zakat fitrah yang biasanya dibayarkan pada bulan Ramadan. Namun, sebenarnya masih banyak zakat yang lain seperti zakat mal, dan karena dalam Islam zakat ada dua yakni zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pada salah satu zakat mal yakni zakat emas, perak, dan perdagangan. Kemudian untuk zakat fitrah yakni peternakan dan pertanian. Untuk landasan hukum emas dan perak ini, Allah memerintahkan kepada mereka orang kaya yang memiliki simpanan emas dan perak untuk mengeluarkan zakat emas dan peraknya setiap tahun. Di mana salah satu landasan hukum emas dan perak ini terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35, yang mana dijelaskan pada minggu lalu yakni merupakan ancaman ketika harta benda yang disimpan telah memenuhi syarat dan tidak ditunaikan zakatnya, maka termasuk pelaku penimbunan harta. Dan jika seseorang menabung uang dan belum mencapai satu nisab atau telah mencapai nisab namun rajin berzakat, maka bukan termasuk pelaku penimbun harta. Wallahu a'lam. Selanjutnya yakni ketentuan emas dan perak menurut Basnas. Dari segi definisi, zakat emas tidak hanya emas berupa perhiasan yang telah disimpan atau diinvestasikan, namun juga bisa dalam bentuk logam mulia. Selanjutnya, zakat emas wajib dikenakan jika emas yang tersimpan telah mencapai nisabnya. Tersimpan sendiri yakni misalnya emas investasi, bukan emas yang dipakai seperti kalung, gelang, anting-anting, dan lain-lain. Nah, untuk nisab emas sendiri yakni 85 gram pada perhitungannya mengikuti zaman yang mana harga emas ini berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Untuk perhitungan ini mengikuti harga buyback, yang mana harga beli kembali emas pada saat kita akan melaksanakan zakat. Yang selanjutnya yaitu ketentuan zakat perak. Nisab zakat perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gram yang telah dimiliki selama 1 tahun, dan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Salah satu dalil yang dapat menjadi landasan dalam penetapan nisab emas dan perak ialah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika kamu mempunyai 200 dirham dan telah genap 1 tahun, maka di dalamnya ada zakat 5 dirham, dan kamu tidak berkewajiban sama sekali dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Jika kamu mempunyai 20 dinar dan genap 1 tahun, maka di dalamnya ada kewajiban zakat setengah dinar. Hadis riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad. Nah, di zakat perak ini dikenakan atas perak yang disimpan dan tidak digunakan. Namun, tidak wajib zakat untuk perhiasan perak yang dipakainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai zakat pertanian atau zakat tanaman dan buah-buahan. Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab untuk tanaman bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya buah yang dihasilkan selama tumbuhan tersebut masih tumbuh. Pendapat lain, dua murid Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa nisab ialah syarat sehingga tidak ada
kewajiban zakat bagi setiap tanaman yang belum mencapai 5 wasak. Nabi Muhammad dalam hadisnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban sedekah pada barang yang kurang dari 5 wasak. Nisab zakat tanaman dan buah-buahan menurut para fuqaha ialah 1/10 untuk tanaman atau buah-buahan yang disiram tanpa biaya. Contohnya, menggunakan air hujan. Dan 1/10 dalam tanaman yang disiram dengan biaya. Contohnya, pompa air, irigasi, timba, dan kincir angin. Menurut hadis riwayat Nasa'i, tanaman yang disiram oleh langit dan mata air atau yang menyerap air dekatnya ada kewajiban zakat 1/10. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat 1/10. Zakat ternak. Binatang yang dikenakan zakat ternak yang wajib dizakatkan ialah: yang pertama, unta, yang kedua, kerbau, yang ketiga, sapi, dan yang terakhir yaitu domba atau kambing. Di sini kami akan membahas tentang nisab zakat unta. Nisab 5-9 ekor unta, besar zakatnya yaitu 1 ekor syaah. 10-14, besar zakatnya yaitu 2 ekor syaah. 15-19, besar zakatnya 3 ekor syaah. 20-24, besar zakatnya 4 ekor syaah. 25-35, besar zakatnya 1 ekor bintu ma'hah. 36-45, besar zakatnya yaitu 1 ekor bintu labun. 46-60, besar zakatnya yaitu 1 ekor hikah. 61-75, besar zakatnya yaitu 1 ekor jazaah. 76-90, besar zakatnya 2 ekor bintu labun. 91-120, besar zakatnya 3 hikah. 121-129, besar zakatnya yaitu 3 banaat labun atau 2 hikah ditambah dengan 1 ekor syah menurut Hanafi. 130-134, besar zakatnya 2 hikah dan 2 syaah. 135-139, besar zakatnya 2 hikah dan 3 syaah. Dan 140-144, besar zakatnya yaitu 2 hikah dan 4 syaah. Nah, syaah merupakan unta betina. Bintu ma'had yaitu unta betina genap berusia 1 tahun, masuk tahun kedua. Bintu labun merupakan unta betina genap berusia 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Hikah yaitu unta betina genap berusia 3 tahun, masuk tahun keempat. Jazaah yaitu unta betina genap berusia 4 tahun, masuk tahun kelima. Dapat dilihat, yaitu yang selanjutnya nisab sapi atau kerbau. Nisab sapi atau kerbau yaitu jika 30-39 ekor sapi, besar zakatnya merupakan 1 ekor tabi'i. 40-59 ekor sapi, besar zakatnya yaitu 1 ekor musinnah. 60-69, besar zakatnya yaitu 2 ekor tabi'i. 70-79, besar zakatnya yaitu 1 ekor tabi'i dan 1 ekor musinnah. 80-89, besar zakatnya yaitu 2 ekor musinnah. 90-99, besar zakatnya yaitu 3 tabi'i. 100-109, besar zakatnya 1 ekor musinnah dan 2 tabi'i. 110-119, besar zakatnya 2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'i. 120 sampai seterusnya, besar zakatnya yaitu 3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'i. Nah, tabi'i itu apa? Musinnah itu apa? Tabi'i merupakan sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Musinnah merupakan sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Zakat ternak yaitu nisab dari kambing atau domba. Nisab
dari 1 sampai 39 ekor kambing, yaitu tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. 40 sampai 120 ekor kambing, besar zakatnya yaitu 1 ekor kambing betina. 121 sampai 200, besar zakatnya yaitu 2 ekor kambing betina. 201 sampai 399, besar zakatnya yaitu 3 ekor kambing betina. 400 sampai 499 ekor kambing, besar zakat yang dikeluarkan yaitu 4 ekor kambing betina. 500 sampai 599 ekor kambing, besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5 ekor kambing betina. Dengan demikian dan seterusnya, setiap bertambah 100 ekor, ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Yang selanjutnya adalah ketentuan zakat barang dagang. Dalam bahasa Arab, barang dagang dikenal sebagai urut atau bentuk jamak dari arod yang berarti harta duniawi. Arod diartikan selain emas, perak, yaitu barang-barang perumahan, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, dan lainnya yang disiapkan untuk perdagangan. Zakat perdagangan dapat disimpulkan sebagai zakat yang dikeluarkan dari aset dagang yang diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Landasan hukumnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Nisab dari zakat barang dagangan ini yaitu setiap 200 dirham dibayarkan zakatnya sebesar 5 dirham atau 2,5%, atau dalam perhitungan bisa menggunakan rumus 2,5% dikali aset lancar dikurangi utang lancar. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kami lakukan berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta berkaitan dengan jenis zakat yang meliputi zakat emas, perak, pertanian, peternakan, dan rikas. Kami melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Kami menggunakan laporan keuangan setiap lembaga yang tersedia di website resmi lembaga tersebut dengan periode tahun 2021. Analisis yang pertama mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Basnas tingkat nasional atau pusat. Teman-teman bisa melihat data tersebut pada file Excel yang sudah disediakan. Dari data yang telah tersedia, dapat dilihat bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Untuk penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan sebesar 142.793.693.388 rupiah. Dan untuk penyaluran dana zakat sebesar 135.471.938.573 rupiah. Basnas di tingkat provinsi. Teman-teman bisa melihat data yang sudah tersedia dan grafik yang sudah tersedia juga terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Basnas tingkat provinsi tahun 2021. Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan-laporan keuangan pada Basnas tingkat provinsi dapat dikategorikan rendah. Karena dari 34 provinsi, hanya 10 provinsi saja yang melaporkan laporan keuangannya dan sisanya yaitu 24 provinsi tidak melaporkan laporan keuangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dari Basnas tingkat provinsi sangatlah rendah. Yang selanjutnya adalah Basnas di tingkat kabupaten atau kota. Kami melakukan pengambilan sampel di mana satu provinsi hanya dipilih satu kabupaten atau kota saja dengan jumlah akhir yaitu 34 kabupaten atau kota.
Dari data dan diagram yang sudah tersedia, dapat dianalisis bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dari Basnas tingkat kabupaten atau kota sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan yang melaporkan laporan keuangannya hanya 11 kabupaten atau kota saja, dan sisanya yaitu 23 kabupaten atau kota tidak melakukan pelaporan keuangannya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang di sini ada tabel tentang data yang melaporkan laporan keuangan tahunan, ada jumlahnya 11, dan yang tidak melaporkan keuangan tahunan itu ada 23 dari Basnas kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu penghimpunan dan penyaluran LAS pada tahun 2021. Di sini terdapat beberapa data, yaitu beberapa LAS di seluruh Indonesia, LAS pusat. Jadi di sini ada series 1 yang berwarna biru dan series 2 yang berwarna orange. Yang warna biru itu adalah penyalur, sedangkan yang biru adalah penghimpun, dan yang orange adalah penyaluran. Selanjutnya pada slide ke-18 di sini terdapat sebuah ini di mana di sini ada data dari 11% itu di situ adalah penghimpun dari las-las provinsi tahun 2021, sementara 89% itu ada belum menghimpun atau tidak ada. Sementara di slide 19 itu ada data juga penghimpunan dan penyaluran las kabupaten tahun 2021. Ada di tertinggi di series 1 yaitu penghimpun itu ada di Las Umum Jombang, sedangkan yang kedua adalah Las Yayasan Zakat Sukses. Itu data dari penyaluran las kabupaten tahun 2021, baik itu penghimpunan ataupun penyaluran. Dari data yang sudah tersedia dan grafik atau diagram serta penjabaran yang sudah disampaikan dapat dianalisis atau disimpulkan berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga atau organisasi atas aktivitas atau kegiatan atau operasionalnya yang dituangkan dalam bentuk pelaporan keuangan. Suatu entitas atau lembaga atau organisasi dapat dikategorikan memiliki akuntabilitas tinggi jika mampu menyajikan informasi secara terbuka dan memungkinkan pihak eksternal dapat mengakses atau mereview informasi tersebut. Sedangkan transparansi diartikan sebagai keterbukaan atau kejujuran suatu entitas atau organisasi publik dalam memberikan informasi terkait operasional entitas atau organisasi tersebut. Akuntabilitas dan transparansi memang memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Dari analisis kami, ditemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang ada di Basnas ataupun LAS tahun 2021 masih belum memadai, yang disebabkan karena kapabilitas atau pengelolaan sumber daya yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya beberapa website Basnas atau LAS baik di tingkat
provinsi, kabupaten, atau kota yang merupakan media pendistribusian informasi kepada publik. Selain itu, kurangnya pengupdatean informasi pada website Basnas atau LAS juga menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi Basnas atau LAS. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau berdiskusi di WA group. Mungkin itu dari kami, kelompok 3. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.